Sahabat Minstar, berikut Top 5 edisi 28 November 2020 hadir menemani Anda dengan berita terhangat. Terbukti memutilasi istri, seorang oknum TNI divonis hukuman 20 tahun penjara dan dipecat dari keanggotaannya. Sebelumnya terdakwa dituntut hukuman mati oleh Auditor Militer 102 Medan. Ketua Majelis Hakim Militer Letkolsus Sarifuddin Tarigan menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Praka Martin Priyadinata Chandra Caniago dan diberhentikan dari kedinasannya dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Militer 102 Medan pada Selasa 24 November 2020. Nata adalah oknum TNI anggota Kima Korem 023 KS di Tapanuli Tengah ini dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan pada istrinya Ayu Lestari dengan memutilasinya. Ia melakukan tindakan keji dan tega ini disebut demi selingkuhannya. Kasus mutilasi ini terjadi pada Mei, berawal dari penemuan tulang belulang manusia di semak-semak Jalan Baru lingkungan 4 Kelurahan Sihaporas Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kasus ini membuat geger warga sekitar. Belakangan diketahui identitas tulang belulang tersebut adalah Ayu Lestari yang merupakan istri anggota TNI bernama Praka Martin Priyadinata Chandra Caniago, anggota Kima Korem 023 KS tersebut. Jelang pemilihan kepala daerah serentak, sejumlah aparat kepolisian sudah disiapkan melakukan penerapan protokol kesehatan saat pemilihan kepala daerah serentak berlangsung. Selain itu, seluruh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara tengah melakukan rapid test. Tidak terkecuali bagi petugas pengawas di TPS. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin dan sejumlah pejabat utama Poldasu serta seluruh Kapolres sejajaran mengikuti apel kesiapan hadapi Pilkada 2020 melalui virtual conference di Aula Tribrata Mapoldasu. Dalam pertemuan tersebut diinstruksikan kepada para Kasatwil untuk tidak ragu-ragu menegakkan protokol kesehatan kepada masyarakat walaupun sedang dalam masa pesta demokrasi. Selain untuk mengantisipasi penyebaran COVID, petugas kelompok penyelenggaraan pemungutan suara atau KPPS diwajibkan untuk melakukan rapid test, termasuk petugas pengawas di tingkat TPS. Menteri KKP Edi Prabowo ditangkap KPK terkait dugaan korupsi dalam ekspor benih lobster. Edi ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta bersama sejumlah pihak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta anggota keluarganya. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu 25 November 2020 dini hari. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan penangkapan Edi Prabowo terkait dengan dugaan korupsi dalam ekspor benih lobster. Edi ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta bersama sejumlah pejabat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta istri beliau. Penangkapan Edi Prabowo ini menjadikan sebagian menteri pertama di Kabinet Jilid 2 Jokowi yang ditangkap KPK. Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, ada beberapa menteri yang harus berurusan dengan KPK. Mereka adalah Idrus Marham saat menjabat Menteri Sosial dan Imam Nahrawi saat menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Presiden Jokowi sendiri menghormati proses hukum yang tengah dilakukan KPK dan ia percaya KPK bekerja secara transparan untuk penegakan pemberantasan korupsi. Kami akan menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan tangkap tangan ini. Tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK telah mengamankan 17 orang pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 00.30 waktu Indonesia Barat di beberapa tempat, yaitu di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Depok, Tangerang Selatan, dan Bekasi, Jawa Barat. Nama-nama yang diamankan tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan, kemudian 2 IRW selaku istri dari EP, 3 SAF selaku staf khusus Menteri KKP, 4 ZN selaku Dirjen Tangkap Ikan KKP, 5 YD selaku ajudan Menteri KKP. Ya, tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Kita menghormati. Dan saya percaya KPK bekerja
transparan, terbuka, profesional. Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Thailand kian bergejolak. Aksi unjuk rasa terus berlangsung menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha melalui kudeta, bahkan slogan dan penghinaan terhadap monarki kian berkembang. Unjuk rasa mendesak penurunan mantan pemimpin junta militer yang sekarang menjadi Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha, kian memanas. Menyusul para demonstran juga meminta konstitusi baru dan juga mendobrak tabu dengan meminta reformasi guna membatasi kekuasaan raja. Di antara sejumlah permintaan para demonstran adalah pembatalan perubahan yang telah memberikan raja kendali pribadi atas kekayaan kerajaan senilai puluhan miliar dolar. Istana Kerajaan belum memberikan komentar sejak protes dimulai. Prayut telah menolak permintaan pemrotes untuk mengundurkan diri dan menyatakan pada pekan lalu bahwa semua hukum akan digunakan terhadap pemrotes dan pelanggarnya. Pernyataan itu menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis terkait penggunaan hukum penghinaan terhadap kerajaan yang belum pernah digunakan sejak tahun 2018. Masa demokrasi Thailand yang sudah berlangsung selama 4 bulan terakhir ini mengancam akan melakukan aksi besar-besaran yang akan menggoyang kota di Bangkok hingga membuat pemerintah siaga dan menyiagakan tak kurang dari 6.000 personil kepolisian. Aksi demo kali ini dilakukan seiring dengan peningkatan ketegangan pasca polisi Thailand pekan lalu menembak 6 pendemo dan melepaskan meriam air di jalan-jalan Bangkok. Ethiopia memanas, kelompok pemuda Tigray membunuh 600 warga sipil dengan sadis. Sebelumnya pasukan pemerintah federal baku hantam dengan pasukan Tigray dalam perang 3 pekan yang menewaskan ratusan orang sekaligus menyebarkan kekhawatiran global. Kekejaman di luar nalar kemanusiaan dipertontonkan sekelompok pemuda Tigray, Ethiopia. Kelompok tersebut leluasa melakukan pembantaian dengan menikam, mencekik, dan juga memukul hingga tewas sedikitnya 600 warga sipil dengan bersekongkol bersama pasukan keamanan setempat selama pembantaian di kota Maikadra. Demikian Komisi HAM Ethiopia melaporkan pada Selasa 25 November 2020. Laporan Komnas HAM Ethiopia menyatakan serangan 9 November menargetkan penduduk non-Tigray. Saat ini media belum dapat memverifikasi laporan itu lantaran jaringan telepon dan internet ke kawasan tersebut terputus dan akses dikontrol secara ketat. Pemimpin pasukan Tigray tidak bisa dihubungi untuk diminta komentarnya. Namun sebelumnya mereka menolak bertanggung jawab atas pembantaian tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres meminta kepada semua pihak untuk mengurangi ketegangan atas keprihatinan di wilayah Tigray, Ethiopia, dan mendesak para pemimpin Ethiopia untuk melakukan segala kemungkinan untuk melindungi warga sipil, menegakkan hak asasi manusia, dan memastikan akses kemanusiaan untuk penyediaan bantuan yang sangat dibutuhkan. Demikian Top 5 kali ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk selalu mendapatkan berita terbaru dari kami. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.